Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional ya. Anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media, tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali, dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun warga negara untuk sama-sama melindungi anak bangsa, anak Indonesia. Bukan hanya anak Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, bukan. Tapi kita sama-sama melindungi anak di bawah umur, anak Indonesia. Ini pelajaran. Apalagi disinyalir yang bersangkutan terlapor pendidikannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi, katanya sampai S3. Sampai dokter. Apa iya dia tidak mengerti ini? Ini nggak boleh, kan berpengaruh ketika pendidikan tinggi akan bisa mempengaruhi masyarakat. Nah itulah yang kita sesalkan, itulah yang harus menjadi efek jerak ke depan. Siapapun. Jadi melalui ini, kenapa laporan ini sekarang dibuat cepat? Karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka. Ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan lain sebagainya, sehingga kita tidak main-main karena ini dianggap kejahatan serius kan terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Mudah-mudahan menjadi efek jerak. Oke Bang, pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dicontohkan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti, karena kan ini temuan awal, ya. Dan itu tidak main-main ceratannya, minimal 5 tahun. Ya. Jadi ini kejahatan serius kalau kemudian nanti memenuhi unsur, dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan pelapor ini melakukan ya dugaan tindak pidana tadi. Makanya kita menyerahkan selanjutnya kepada penyidik di kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Tapi sejauh ini yang dilaporkan hanya satu pihak, Mas, atau ada pihak lainnya juga yang terlapor? Saya tadi ketemu di gedung DPR, tadi ketemu Farel juga ngasih satu nama juga. Akan dilaporkan lagi? Iya. Buya juga, maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Netizen kah atau mungkin public figure juga atau gimana? Atau Sebenarnya netizen yang pansos aja sih sebenarnya. Ada netizen yang nggak bisa pansos, ada netizen yang bisa pansos dengan hal-hal begitu. Baru satu nih. Terus Farel tadi kasih nama satu lagi tadi, barusan BA. Inisial ada mungkin Pak De? Inisial? Nggak tahu saya, belum buka. Pak De, ini banyak mengaitkan dengan konflik dengan Bunda Maya terdampak. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau tadi ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si Dr. LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Tapi dengan pernyataan dia itu mengedukasi bahasanya itu gimana Pak? Ya, itu menurut dia kan. Jadi sudah jelas di video dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya. Itu justru kontraproduktif terhadap perilaku orang tuanya yang diambil beritanya dari berita gosip, dari berita gosip dan berita fitnah. Dan itu tentunya
menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi. Berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti. Jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Anak jadi korban, dia terbebani psikologisnya, kasihan, nggak boleh. Apalagi orang berpendidikan tinggi. Ya, menurut saya orang-orang begini harus terkena jerat. Dan ini bisa ditangkap. Oh, ditangkap, ancamannya di atas 4 tahun. Ya, kalau penyidik kira-kira bahwa dia tidak operasi, ya, dia kemudian apalagi dengan pernyataannya yang tidak merasa salah kan. lagi Iya. tidak merasa salah. Ditakutkan dia bisa melakukan kejahatannya lagi. Kalau saya sih nanti mendorong segera tangkap ya orang-orang yang mengeksploitasi, yang terbukti nanti mengeksploitasi anak di bawah umur dengan cara apapun untuk pansos. Eksploitasi itu bukan hanya seksual saja. seksual kekerasan, bukan ya. Tadi yang berdampak psikis. Kekerasan itu bukan hanya fisik tapi psikis. Dan kekerasan yang sifatnya verbal, non verbal. Juga untuk media, jangan kalau ada berita jangan menampilkan fotonya. Juga tidak boleh, namanya juga nggak boleh. Inisial aja. Untuk media juga sama. Kasihan anaknya. Media juga bisa terjerat kalau suatu saat ini menampilkan foto, menampilkan nama asli anak di bawah umur, itu nggak boleh. LG kan justru tidak membuka ruang komunikasi ataupun tidak berkomunikasi, malah justru membalas di Iya. akun TikTok itu kan, Pak, Iya, dia membalas makanya netizen. Gimana? merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ada pesan, Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. ada pesan Pak buat LG sendiri, Pak, yang Nggak justru ada. berarti Bang ada berapa saksi selain KKA sendiri yang disiapkan? Ada dua. Siapa satu lagi saksinya, Bang? Satu lagi ada inisial M, ya. Inisial M. Bukan Mulan Jamilan. Tapi bukan. Bukan MJ, bukan. Bukan MJ, MM ini. Pak, untuk